Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku seiman, seislam dan seakidah insyaallah taala, dalam hidup dan kehidupan ini tidak ada seorang pun yang lepas dengan ujian, cobaan dan berbagai macam gangguan-gangguan. Sebagai seorang muslim, itu semua adalah bagian daripada rintangan ketika dia ingin mencapai tujuan dalam hidup dan kehidupan ini. Karena hidup dan kehidupan ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian di antara mereka yang berstatus muslim ketika menyikapi musibah, cobaan, rintangan dan berbagai macam problema hidup dan kehidupan ini, baik urusan rumah tangga, urusan ekonomi dan berbagai macam, terkadang mereka mengambil jalan pintas. Misalkan seperti orang yang sedang membutuhkan biaya, lalu cari ke sana ke sini, pinjaman sulit, lalu dengan mudahnya dia meminjam pinjaman riba, entah itu pinjaman online atau dia datangi tempat-tempat yang di dalamnya mengandung daripada pinjaman-pinjaman riba. Kemudian juga sebagian kaum muslimin yang melihat mereka membiarkan begitu saja tanpa mau membantu orang-orang yang sedang kesulitan tersebut. Oleh sebab itu, sebenarnya syariat dinul Islam telah menjelaskan bahwa memang Allah Ta'ala ciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati. Dan Allah jadikan cobaan-cobaan siapa yang paling terbaik melakukan amalan-amalan. Dan Allah pun memberikan solusi dalam menyikapi semua problem hidup dan kehidupan ini, baik hidup secara individu, berkeluarga, bermasyarakat, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Jika dia ingin sukses menghadapi problem-problem dan cobaan-cobaan hidup dan kehidupan, maka solusinya adalah satu, yaitu bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita perhatikan, takwa berasal dari kata waqa yaqi wiqayatan, yang maknanya kurang lebih, yang pertama al-hifzu, ya, yaitu seseorang mencegah dirinya untuk tidak keluar daripada perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah Jalla wa'ala. Yang kedua adalah as-siyanah, merawat atau menservis, merawat dirinya, menservis dirinya, memperbaikinya dengan aturan-aturan syariat yang Allah Jalla wa'ala turunkan dan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-hazar, yaitu waspada dan hati-hati. Karena banyaknya cobaan, baik dunia itu sendiri yang kita hidup di dalamnya, rekan-rekan, teman-teman kita, bahkan mungkin bisa jadi istri kita, anak kita, saudara kita, itu bagian daripada cobaan yang kita harus hati-hati. Terlebih lagi syaitan yang benar-benar
dinyatakan bahwa syaitan adalah musuh yang nyata. Yang keempat yaitu al-wiqayah, mencegah, ya, mencegah dari hal-hal yang akan menjerumuskan manusia sengsara dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Oleh sebab itu, jika seorang muslim ingin terhindar dari gangguan-gangguan dan cobaan-cobaan dan Allah berikan dia jalan keluar, maka solusinya adalah bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan dia solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan dia rizki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusan, problem, masalah, dan berbagai macam rintangan-rintangan hidup dan kehidupan ini, dari mulai dia bangun tidur sampai dia tertidur lagi, Allah jadikan kemudahan. Allah jadikan kemudahan. Di zaman ini banyak berita-berita yang hoak maupun yang nyata, yang katanya kaum muslimin sedang habis-habisan, dipojoki, dihina, bahkan katanya ingin dihancurkan. Maka solusi menyikapi itu adalah wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kita yang mengaku beriman, bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka tipu daya mereka tidak akan membinasakan kita sedikit pun. Dan juga ini menjadi solusi bagi hidup dan kehidupan bangsa dan bernegara, khususnya di negeri kita, yang konon katanya hutangnya begitu banyak. Hutangnya mengandung riba, dosa terbesar. Maka jalan keluarnya adalah seharusnya pemerintah mengumumkan penduduk Indonesia harus bertakwa kepada Allah, menjauhi perkara-perkara kesyirikan di setiap penduduk, baik pedesaan maupun penduduk perkotaan. Semua didakwakan untuk bertakwa kepada Allah. Sehingga ini yang menjanjikan, yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta. Allah janjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Seandainya satu negeri, seandainya negeri kita yang tercinta Indonesia, mereka amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Maka Allah akan berikan pintu keberkahan dari langit dan bumi, sehingga negeri kita diberikan keberkahan, kekayaan, dan dapat melunasi hutang-hutang yang di dalamnya mengandung dosa besar, yaitu riba. Oleh sebab itu, kita mulai dari setiap individu-individu kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena takwa menjadi kunci sebagai solusi dari berbagai macam cobaan hidup dan kehidupan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.